Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Wiwit Oktaviani, Belian Pramesti Mulia, Nabila Robi Usania. Pada hari ini kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Konsep Muamalah dalam Islam. Untuk penjelasannya, mari kita dengar pembacaan PPT dari Mbak Wiwit Oktaviani. Baik, yang pertama ada pengertian muamalah. Pada mulanya memiliki cakupan yang luas, sebagaimana dirumuskan oleh Muhammad Yusuf Musa, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Secara umum, muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Selanjutnya ada ruang lingkup muamalah yang mencakup segala aspek kehidupan manusia seperti sosial, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Ada sumber-sumber muamalah yang secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil nakli yang berupa Al-Quran dan Al-Hadis, serta dalil akli. Selanjutnya, prinsip dasar fikih muamalah. Konsep dasar fikih muamalah sebagai berikut. 1. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah. 2. Konsentrasi fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan. 3. Menetapkan harga yang kompetitif. 4. Meninggalkan intervensi yang dilarang. 5. Menghindari eksploitasi. 6. Memberikan toleransi. Yang ketujuh, ada sifat tablik, sidik, fatonah, amanah yang sesuai dengan sifat Rasulullah SAW. Selanjutnya ada konsep akad fikih ekonomi atau muamalah. 1. Adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi, misalnya penjual dan pembeli, penyewa dan pemberi sewa, pemberi jasa dan penerima jasa. Yang kedua, adanya barang atau mal, atau bahkan jasa atau amal yang menjadi objek transaksi. 3. Adanya kesepakatan bersama dalam bentuk kesepakatan menyerahkan atau hijab bersama dengan kesepakatan menerima berupa kabul. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Bella Pramesti Mulia. Transaksi dapat dibedakan pada prinsipnya objek ke dalam. 1. Objek yang sudah pasti, ain, yaitu objek yang sudah jelas keberadaannya atau segera dapat diperoleh manfaatnya. 2. Objek yang masih merupakan kewajiban, dain, yaitu objek yang timbul akibat suatu transaksi yang tidak tunai. Secara garis besar, akad dalam fikih muamalah adalah sebagai berikut. 1. Akad mudharabah. Ikatan atau akad mudharabah pada hakikatnya adalah ikatan penggabungan atau pencampuran berupa hubungan kerjasama antara pemilik usaha dengan pemilik harta. 2. Akad musyarakah. Ikatan atau akad musyarakah pada hakikatnya adalah ikatan penggabungan atau pencampuran antara para pihak bersama-sama menjadi pemilik usaha. 3. Akad perdagangan. Akad fasilitas perdagangan
perjanjian pertukaran yang bersifat keuangan atas suatu transaksi jual beli di mana salah satu pihak memberikan fasilitas penundaan pembayaran atau penyerahan objek sehingga pembayaran atau penyerahan tersebut tidak dilakukan secara tunai atau seketika pada saat transaksi. 4. Akad ijarah. Akad ijarah adalah akad pemberian hak untuk memanfaatkan objek melalui penguasaan sementara atau peminjaman objek dengan manfaat tertentu dengan membayar imbalan kepada pemilik objek. Ijarah mirip dengan leasing namun tidak sepenuhnya sama dengan leasing. Karena ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat tetapi tidak menjadi perpindahan kepemilikan. Next. Transformasi fikih muamalah ke dalam sistem hukum nasional. 1. Ada cita-cita hukum, reside, yang merupakan norma abstrak. 2. Ada norma antara Tusen, norm, general norm, law in books yang dipakai sebagai perantara untuk mencapai cita-cita. 3. Ada norma konkret, concrete norm, sebagai hasil penerapan norma antara atau penegakannya di pengadilan. Baik, terima kasih. Baiklah teman-teman, kami telah usai melakukan presentasi makalah kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui chat YouTube. Demikian presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan atau perbuatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.